Pada tanggal 4 Desember 2005, jasad Annie Börjesson, seorang wanita asal Swedia, ditemukan di pinggir pantai Prestwick, Skotlandia. Hasil pemeriksaan forensik menyebutkan penyebab kematian Annie adalah bundir. Keluarganya tidak percaya dengan hasil penyelidikan itu. Begitu juga para sahabatnya. Mereka curiga ada misteri yang sengaja ditutupi di balik kematian Annie. Kasus hari ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Alfrina Wilan 6968. Terima kasih atas dukungannya. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Pada tahun 2004, Annie Börjesson meninggalkan tanah airnya di Swedia dan pindah ke kota Edinburgh, Skotlandia, dengan maksud ingin mengasah kemampuannya berbahasa Inggris sembari bertualang. Annie adalah seorang penyanyi amatir yang fasih berbicara dalam 6 bahasa dan hobi berpetualang. Di Edinburgh, selain melatih bahasa, Annie juga bekerja sampingan sebagai pemandu wisata. Berkat pembawaannya yang ramah dan menyenangkan, Annie mudah diterima di mana saja. Tanpa terasa, sudah 1 tahun Annie tinggal di Skotlandia. Rencananya, Annie akan pulang ke Swedia untuk berlibur sambil merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya di sana. Annie sangat bersemangat menyambut liburannya kali ini. Bahkan sudah membuat sederet rencana yang akan dilakukannya di Swedia, seperti perawatan rambut di salon langganannya dan mengembalikan buku yang dipinjamnya ke perpustakaan. Sebelum pulang, Annie membayar perpanjangan sewa apartemennya di Edinburgh untuk 1 bulan ke depan. Kemudian dia menemui sahabatnya untuk pamitan. Saat itu, Annie begitu bahagia. Pada sore hari tanggal 3 Desember 2005, kamera CCTV Bandara Prestwick merekam kehadiran Annie. Gadis itu memakai mantel panjang, terlihat berjalan masuk ke gedung bandara sambil membawa tas dan paspor. Tapi, 5 menit kemudian, sekitar pukul 3 sore, Annie yang tampak panik dan kebingungan, terlihat berjalan keluar dari gedung bandara menuju area parkiran. Sayangnya, rekaman itu menjadi rekaman terakhir di mana Annie terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup. Kurang dari 24 jam kemudian, pada pukul 8.30 pagi, tanggal 4 Desember 2005, seorang pria dan anjing peliharaannya menemukan jasad wanita di pinggir pantai Prestwick, sekitar 2,5 kilometer dari bandara. Jasad dalam keadaan tengkurap itu sepertinya hanyut bersama dengan tumpukan rumput laut. Pejalan kaki tersebut segera melaporkan penemuannya kepada pihak kepolisian. Tak lama, para petugas sudah memenuhi pinggiran pantai untuk memeriksa jasad. Wanita malang itu masih berpakaian lengkap dengan tas, mantel, dan beberapa barang pribadinya berserakan di sekitar jasadnya. Berdasarkan kartu identitas yang ditemukan di sana, wanita itu tak lain adalah Annie Börjesson, wanita asal Swedia berusia 30 tahun. Keluarga Annie di Swedia sangat terkejut sekaligus berduka dan sulit percaya saat menerima kabar kematiannya yang begitu mendadak. Apalagi setelah mendengar hasil penyelidikan pihak kepolisian Skotlandia tentang penyebab kematian Annie yang katanya melakukan bundir. Keluarganya menolak hasil penyelidikan itu karena mereka tahu betul Annie tidak menunjukkan tanda-tanda depresi ataupun punya niat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi semakin mencurigakan ketika pihak kepolisian menyatakan tidak tercatat panggilan keluar ataupun masuk dalam ponsel Annie selama 4 hari sebelum kematiannya. Padahal menurut ibunya, Annie rutin menelponnya, terutama selama hari-hari menjelang hari kepulangannya.
Tetapi pihak kepolisian Skotlandia seolah buru-buru ingin menyelesaikan kasus itu dan hingga akhir bersikeras menutup kasus itu sebagai kasus bundir. Jasad Annie segera diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dipulangkan ke Swedia. Setibanya di sana, keluarga Annie akhirnya memutuskan untuk langsung memakamkan jasadnya, meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di benak mereka terkait kematian Annie. Kebetulan, sebelum pemakaman berlangsung, seorang petugas makam bernama Gun Dannenberg sempat membuka peti jenazah. Betapa terkejutnya Gun saat melihat ada 2 bekas cekikan pada leher jasad. Hal itu disampaikannya kepada pihak keluarga. Keluarga Annie tentu saja marah besar karena penemuan itu berbeda dengan hasil pemeriksaan forensik dari kepolisian Skotlandia yang menyatakan tidak ada lebam atau trauma pada jasad Annie. Mereka kemudian meminta agar pihak kepolisian Skotlandia mengirimkan foto-foto otopsi, namun anehnya permintaan yang wajar itu ditolak dengan alasan tak masuk akal. Keluarga Annie hanya punya 1 dokumen hasil pemeriksaan lab yang dilampirkan saat penyerahan jenazah. Isinya menunjukkan ada mikroorganisme air tawar menempel pada tubuh Annie. Hal itu berarti ada kemungkinan Annie dihabisi di lokasi lain. Sayangnya, meski banyak orang yang mempertanyakan hasil investigasi pihak kepolisian Skotlandia, tetapi tidak ada yang punya wewenang untuk menuntut penyelidikan ulang. Bahkan, pemerintah Swedia akhirnya angkat tangan dan tidak bisa membantu keluarga Annie lebih jauh, dengan alasan demi menjaga hubungan diplomatik yang baik antara Skotlandia dan Swedia. 18 tahun kemudian, ada seorang wartawan kantor berita pemerintahan Inggris melakukan investigasi ulang atas kasus kematian Annie yang penuh misteri, hingga muncul teori baru berdasarkan fakta yang ditemukan. Annie diduga jadi korban salah tangkap pihak intelijen Amerika yang saat itu hendak menangkap seorang jurnalis asal Amerika yang dikenal suka mengkritisi pemerintah. Kebetulan, jurnalis itu memiliki nama belakang yang sama dengan Annie. Jurnalis itu bernama Christina Borjesen. Saat itu, Christina sedang meliput proses perpindahan tahanan kelas tinggi dari Timur Tengah ke Pulau Guantanamo. Pesawat yang membawa para tahanan tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Prestwick pada waktu yang sama dengan keberangkatan Annie ke Swedia. Diduga, karena kesamaan nama belakang, Annie dikira Christina dan akhirnya jadi korban salah sasaran. Dia menerima kekerasan hingga tiada dan kematiannya direkayasa agar tampak seperti aksi bundir. Ada seorang teman yang mengaku pernah mendengar Annie didekati oleh seorang pria tampan saat hangout di bar tak lama sebelum kematiannya. Pria itu mengaku bernama Martin Leslie, seorang bintang olahraga rugby asal Skotlandia. Karena Annie orang Swedia, dia tidak mengenali siapa Martin Leslie. Yang bikin merinding, belakangan diketahui pria itu ternyata bukanlah Martin Leslie. Dan saat Annie bertemu dengan pria itu di bar, Martin yang asli sedang berada di luar negeri. Lalu muncul pertanyaan, apakah pria yang mendekati Annie di bar dan mengaku sebagai Martin Leslie adalah seorang intelijen yang memastikan Annie adalah Christina Borjesen? Seandainya Annie tidak bertemu pria itu, apakah dia lolos dari maut? Annie Borjesen berada di waktu dan tempat yang salah. Tetapi bila memang sudah sampai waktunya, tak ada seorang pun yang bisa menunda kematian. Semoga suatu hari nanti pihak yang bertanggung jawab terketuk hatinya dan mengakui perbuatan mereka, agar Annie dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya bisa mendapat penyelesaian. Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature